ini ada mobil 30 jutaan. Ini juga jarang-jarang ada ya, karena mobil tua sih memang nih dulu salah satu favorit. Oke, di depan kita ini ada mobil komersial blind van ya, bukan hanya Grand Max doang, tapi di beberapa tipe termasuk. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik mobil yang terkesan cukup oke, ini hanya 20 juta. Coba langsung ke Smartbeat ya. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 nih guys. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita mau ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik mobil yang terkesan cukup masih elegan nih, ini di open cuma 20 juta rupiah. Mobil apa? Langsung kita cek. Di depan kita nih ada Toyota Corolla Altis guys, tipe V 2000 cc automatic transmission tahun 2011. Pajaknya mati di bulan 3 2018. Sayang nih agak kondisi cukup panjang pajaknya dengan odometernya kurang lebih di 172 ribuan. Eksteriornya masih ke kategori ini masih cukup baik ya, interiornya C, mesin terkategori C ya. Cuma nanti kita akan kelilingin lagi. Ini cuma di open 20 juta rupiah. Siapa yang nggak tertarik nih guys? Kita langsung coba cek nih. Untuk di bagian eksterior teman-teman masih bisa lihat shiny banget warna putihnya. Headlamp dan fog lamp masih oke. Sudah ada corner side parkir di bagian depannya. Grill sama underguard juga masih oke. Ini kayaknya sudah full repaint, tapi repaintnya nggak terlalu buruk-buruk banget sih. Masih terlihat cukup shiny dan cukup rata sih kalau menurut gue ya. Untuk di bagian velg ini two tone color, masih ada dop Toyotanya. Lalu dengan kondisi ban kurang lebih ini masih sekitar 40-50%an lah. Terus kalau untuk di bagian nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi, sudah keyless seperti ini. Coba kita cek dulu di bagian interiornya. Nah ini tipe V, cuman kilometer sudah cukup tinggi. Ini ada wood panel di bagian armrestnya. Kalau kita lihat di bagian setirnya nih sudah ngelupas-ngelupas kayak gini nih guys. Jadi kulitnya ya harus di retrim lagi. Ini adalah konsol tengahnya, sudah ada wood panel. Sayang di bagian kompartemen tengahnya nih untuk armrestnya sudah bolong seperti ini guys. Ini adalah layout dashboardnya. Head unit masih bawaan dari Toyotanya. Ini kondisi cluster meternya. Walaupun dalamnya ini kondisinya agak-agak sedikit kotor ya, tapi masih cukup wangi nih guys. Nah ini kayaknya mobil ex operasional, tapi teman-teman langsung cek aja. Untuk di bagian interior masih kondisi cukup sih. Lanjut di bagian belakangnya, ini adalah kondisi bagian belakang. Stop lamp masih oke. Ada defogger untuk kaca belakangnya ya. Ada 4 titik sensor parkir. Kita cek coba di bagian bagasinya. Nah ini kondisi bagasinya masih kosong seperti ini. Belum ada X laka ataupun X banjir sih kelihatannya sepertinya. Nah ini juga sudah dicat. Nah ini kalau untuk di bagian belakang sih ini masih oke ya, termasuk bagian repaintnya nih, bagian bodinya sih masih terkesan cukup baik sih kalau menurut gua nih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di bagian sebelah kirinya nut-nutnya masih cukup presisi. Ini cuman tinggal butuh dipoles lagi dan dicuci steam nih. Kondisi eksterior sih oke. Nah ini adalah PR yang baru gue lihat. Nah ini ada PR nih guys di bagian cangkang spion. Ya kondisinya nih sudah pecah, jadi ya masih agak minor sih kalau menurut gua. Tinggal nanti kondisinya di bagian mesin dan juga interior sih tinggal dipoles lagi. Nah ini guys, buat teman-teman yang tertarik mobil yang terkesan cukup oke, ini hanya 20 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Corolla Altis tipe V 2000 cc tahun 2011 automatic transmission. Ini di open cuma 20 juta guys. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke, di depan kita ini ada mobil komersial blind van ya, bukan hanya Grand Max doang, tapi di beberapa tipe termasuk Wuling ada nih. Nah ini salah satunya adalah Wuling Formo nih guys, tahun 2019 manual transmission dengan pajak mati di bulan 4 nih 2021 kemarin. Odometer kurang lebih di 37 ribuan. Eksteriornya masuk ke kondisi C, interior C, mesin C katanya. Di open di harga 65 juta rupiah. Kita coba screening dulu nih guys. Untuk di bagian eksteriornya ya ini ala-ala Wuling ya, ada emblem Wulingnya, grill ini adalah Wuling yang Formo. Headlamp sih masih cukup bening. Velg bawaannya kaleng memang ya. Dengan kalengnya di sini agak-agak sedikit mengarat sih guys, bukan warna coklat tapi ini sudah lama terdiam kayaknya jadi mengarat gini. Kondisi bannya ya kurang lebih 20-30%.
Nah ini untuk di bagian cangkang spion sudah di warna hitam, sudah ada sein juga LED ya, tapi sayang di bagian seinnya ini sudah retak-retak. Kalau kita cek di bagian pintunya ini bukan sliding door ya, ini pintunya masih terbuka seperti biasa mobil-mobil komersial. Nah ini bannya juga sudah botak ya, natatnya sih masih presisi. Sebelum kita belakang, kita coba cek di bagian interiornya dulu guys. Nah ini karena mobil operasional ya, jadi terkesan kotor ya. Cuman warna coklatnya wuling di bagian interiornya nih menyamarkan kotornya itu. Kalau untuk jendela kiri dan kanannya sudah power window ya. Terus kalau untuk di layout dashboardnya seperti ini, mirip-mirip dengan wuling Convero yang tipe standarnya. Dan ini juga sudah terbaru ya. Untuk di bagian tengah 2019 ini juga sudah nggak ada jam analognya, diganti dengan logo wuling. Terus untuk di cluster meternya mirip-mirip seperti ini dengan kondisi head unit tuner ya, bawaan dari pabrikannya. Sudah AC juga sih pastinya dan power steering, manual transmission. Bagian plafonnya ini nggak tahu nih, ini kayak pernah ada double blower apa gimana ya, tapi kotor banget. Ini bagian belakangnya kopong ya, karena blind fan juga nih. Dan kondisinya sih ini untuk ngangkut barang, tapi ya kondisi kusam-kusamnya berasa banget ya, termasuk di bagian jok sebelah kiri depan. Ya masih terbilang oke sih kalau untuk operasional sebenarnya. Nah ini adalah di kondisi belakang guys. Stop lamp masih cukup baik, ada tambahan spoiler warna hitam ya, belum ada sensor parkir pastinya. Ada beberapa baret-baret atau lecet-lecet pemakaian. Stop lamp juga sudah pecah yang sebelah kanannya. Ini juga ada emblem Wuling Formo, F-nya sudah hilang. Lalu ini masuknya ke 1500 cc. Ini bagian sisi sebelah kirinya guys. Sisi kirinya nih bannya masih cukup oke ya, yang sebelah kiri belakang hitamnya masih terlihat walaupun agak kusam. Yang bagian depan nih masih cukup bening. Nah ini juga stop lamp sebelah kiri belakangnya juga sudah pecah nih guys, jadi dua-duanya harus diganti. Nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi, ya wajar ya, mobil-mobil operasional pasti ada baret-baret pemakaian. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik mobil operasional, ini di depan kita nih ada salah satunya mobil komersialnya. Ini di depan kita ada Wuling Formo guys, 1500 cc manual transmission tahun 2019. Sudah kita kelilingin tadi eksterior dan interiornya. Mesinnya sih masih terkategori C, di open di harga 65 juta rupiah. Teman-teman langsung aja cek di balai lelang SmartBit bila tertarik dengan unit yang ada di depan kita ini. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V tahun 2008 automatic transmission dengan kondisinya eksteriornya C, interiornya C, mesin terkategori C katanya. Dan di sini pajak mati di bulan 8 2019 nih guys, agak cukup disayangkan ya, di open di harga 70 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau kita lihat eksteriornya warna silver dan agak sedikit kusam aja, tapi sih kalau di touch up lagi masih oke. Nat-natnya masih terkategori cukup presisi. Headlamp kiri kanan agak sedikit mengusam tapi masih cukup. Fog lampnya yang agak mengusam ya, jadi butuh diservis. Ada baretan kasar juga di bagian lips. Ini di bagian bumpernya sudah agak mengusam. Nat-natnya masih cukup presisi. Ini nih teman-teman bisa lihat ya, kotor banget nih unitnya. Terus kalau di bagian sisanya sih masih oke. Kalau kita coba cek nih di bagian interiornya dulu. Oke, di bagian interiornya ya masih kelihatan oke ya, elegan looknya masih ada. Bagian setir nih sudah kelihatan agak-agak mengelupas karena wajar odometernya sudah di 100 ribuan up. Ini adalah bagian konsol tengahnya, sudah ada wood panelnya, automatic transmission, head unit masih bawaan dari pabrikannya. Seatnya juga sudah elektrik ya, dan ini trimnya masih bawaan pabrikannya, masih cukup. Plafon sih masih cukup bersih, dan ini adalah di bagian jok belakang masih cukup oke dan masih terlihat elegan sih walaupun tahun 2008 guys. Nah ini adalah di bagian kondisi belakang, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Tertera di sini 2400 tipe V ya. Camry ini masih ada dan kondisi belakang sih butuh di touch up lagi nih, butuh dipoles lagi guys biar kelihatan lebih oke. Jadi kalau misalnya dipoles nih baru oke banget nih kalau menurut gua. Sebelah kirinya nat-natnya masih cukup presisi ya, ada beberapa water spotting aja, tapi ya masih cukup aman lah kalau menurut gua karena catatannya juga masih serba C ya. Di sini teman-teman bisa lihat tahun 2008 odometer sudah di 102 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Nah, masih cukup aman sih kalau menurut gua. Cuman ya kalau teman-teman tertarik nih langsung aja coba langsung ke SmartBit ya. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V tahun 2008 automatic transmission. Sudah kita kelilingin eksterior dan interiornya. Ini di open rencananya di harga 70 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di balai lelang SmartBit guys.
Oke guys, ini ada mobil 30 jutaan. Ini juga jarang-jarang ada ya, karena mobil tua sih memang nih dulu salah satu favorit gua. Ini adalah Honda Civic VTI nih guys, tahun 2003 manual transmission. Dengan kondisinya ya kalau gue bilang ya serba kurang ya, eksterior kurang, mesin terkategori kurang, interior terkategori agak kurang. Nota pajak nggak kelihatan di sini, belum ada informasinya, kayaknya STNK-nya nggak ada ya. Di open di harga 39 juta rupiah. Kita coba screening aja. Ini mobil sih sebenarnya keren banget Civic ya, soalnya Civic pada masanya itu udah oke banget. Headlamp sih masih cukup nih menurut gua. Fog lamp ada ya, fog lampnya ala-ala Honda banget, Elite seperti itu. Velg sudah gantian nih. Velgnya sih masih fit ya, masih fitment banget, jadi masih oke. Walaupun ini bukan velg OEM-nya, dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 40-50%. Ini eksteriornya catnya sudah agak kusam, apalagi di bagian sebelah kirinya nih. Ini fender, panel pintu depan, nih sudah agak sedikit ngemet aja nih guys. Terus ada beberapa kusam nih di bagian panel pintu sebelah kiri belakang. Nat-natnya sih masih cukup oke. Nah ini agak kurang presisi, terus ada kaitan JDM nih, ala-ala JDM di bagian quarter dan juga bumper belakang sebelah kiri. Nah di bagian bagasi nih yang agak parah. Ini untuk kaca belakang defogger ya pastinya. Ini mungkin pernah dipasangkan spoiler, tapi ini catnya udah kusam banget nih guys. Kalau kita lihat di belakangnya, waduh, agak kurang rapi ya. Ini sih juga sudah diganti ya pengunciannya, cuman nggak tahu nih nggak ngunci apa gimana, apa pernah dibuka. Kayaknya ini bekas repair juga, tapi bagian belakang kayaknya masih aman ya, belum ada repair tulangannya. Coba ya, jadi kuncinya macet guys, nggak bisa nutup di bagian bagasinya. Sayang banget nih, catnya udah kusam. Nih bagian sebelah kanan dari belakangnya ya catnya udah agak sedikit ngemait ya, tapi masih harus di repair body lagi. Kita lihat di bagian nut pintu sebelah kanan dan fendernya ini nggak presisi nih guys. Ini ada X repair di sini. Kita lihat di bagian dalam. Tapi dibuka sih masih smooth ya. Kalau kita dicek interiornya, ini door trim masih bawaan pabrikannya. Ini kondisinya elegan seperti ini ya. Ini blue drew, joknya juga nggak ada sarungnya, blue drew seperti ini. Setir belum ada airbag ya. Ini setir sudah kusam, cluster meter seperti ini, konsol tengah seperti ini, manual transmission. Head unit double din GVC belum monitor. Lalu ini di bagian atasnya ya seperti ini kondisinya, agak sedikit kusam, tapi untuk di bagian pegangan tangan atas sudah retract. Nah ini bagian jok belakang kusam ya, sayang banget teman. Di bagian interior sih ya butuh ditacap lagi sih. Ya wajar ya, tahun 2000-an seperti ini. Kondisinya apa adanya guys. Ini catatannya odometernya sih sudah di 130 ribuan ya. Eksteriornya D, interior C, mesin di D nih guys. Nah ini nih kalau teman-teman tertarik nih Civic, di depan kita nih ada Honda Civic VTI guys, tahun 2003, manual transmission warna biru seperti ini. Ini cuma 39 juta rupiah di opennya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih buruan nih, langsung cek di balai lelang SmartBid guys. Oke guys, ada Mazda 2 hatchback ya. Di sini kita langsung coba screening aja. Ini ada Mazda 2 tahun 2013 automatic transmission dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin guys. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, katanya di open di harga 89 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya sih sudah repaint ya, kelihatan di sini. Headlampnya ya agak-agak kusam, fog lamp sih masih kondisi cukup. Velg sih masih OEM dari bawaan Mazdanya ya, dengan kondisi catnya nih sudah gunmetal seperti ini. Ada kelihatan belang di bagian bumper sama di bagian fender catnya. Lalu untuk di bagian nut-nutnya sih di kebelakangnya masih presisi, hanya di bagian depan fender dan panel pintu kanannya ini ada baretan dalam nih guys. Ini banyak water spotting di bagian kacanya. Odometernya sudah di 190 ribuan guys. Dan kondisinya ya eksterior C, interior C mesin C ya. Coba kita intip di interiornya kayak apa. Belum kiles ya, wajar ya, tahun 2013. Ini interior sih masih cukup wangi nih pas dibuka, dan kondisi setirnya sudah menipis, wajar. Odometernya di 190 ribuan, masih cukup modern sih. Di sini head unitnya sudah monitor double din. Lalu di bagian konsol tengahnya seperti ini sudah ada power outlet juga ya di bagian tengahnya. Ini adalah trim joknya. Trim joknya sih durable seperti ini, keren banget sih kalau gue bilang. Plafon masih cukup baik. Lalu untuk di bagian belakangnya joknya masih oke. Sudah ada mode di steering wheelsnya. Jadi interior sih masih wangi dan masih oke banget guys. Lanjut di kondisi belakangnya, spoilernya masih ada, wiper masih oke, sudah ada kamera mundur tambahan di belakangnya, defogger untuk kaca belakang, top lamp masih oke, 3 titik sensor parkirnya juga masih ada, dan terbilang agak-agak kusam aja ya di bagian backdoornya.
Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unitnya nih, sudah kelihatan belang-belang ya antara bumper, quarter, dan juga panel pintu nih kelihatan belang-belang kayak gini. Tapi sih nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi, nggak ada talang air sama sekali di kiri dan kanannya. Ya harus butuh di sedikit touch up lagi untuk di bagian bodinya nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Mazda 2, di depan kita nih ada Mazda 2 2013 automatic transmission yang memang beberapa orang banyak yang nanya ya. Ini di open di harga 89 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi. Dan juga jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.